Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Satria Zaki Ramadan dari kelas TT 4511 dengan NIM 1101210118. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil tugas besar saya yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Komunikasi Optik dengan judul Perancangan Tautan Optik Point to Point dari STO PT Telkom Cilegon ke data center pada titik koordinat yang telah ditentukan. Baik, pertama akan kita lihat dulu deskripsi soal tugas besar. Di sini dijelaskan bahwa rancanglah jaringan sistem komunikasi optik point to point untuk data center dengan laju data 1 Gbps buat rute pada Google Earth dan genap dari STO PT Telkom Cilegon ke data center pada titik koordinat yang telah ditentukan dan hitung jarak rutenya. Dengan berbagai macam ketentuan angka-angka di sini, maka kita akan mendapatkan 4 poin. Yang pertama adalah mengamati dan menganalisis apakah sistem yang dirancang tersebut memenuhi anggaran daya. Kedua, mengamati line coding apakah sesuai untuk sistem yang dirancang. Ketiga, membuat grafik hubungan antara BR dan juga SNR. Dan yang terakhir adalah membuat video presentasi tugas besar SKO. Oke, berikut ini adalah rute pada Google Earth. Jadi ini adalah screenshot dari Google Earth. Saya menggunakan Google Earth Pro di sini. Terlihat jelas di sini titik-titiknya dari titik 1 ke titik 2. Ini adalah dari titik PT STO Telkom Cilegon menuju ke data center yang telah ditentukan titik koordinatnya. Dan saya telah meletakkan link di bawah untuk langsung mengakses ke Google Earth-nya. Oke, berikutnya adalah pembahasan. Jadi dalam menghadapi kompleksitas ini, maka seorang insinyur yang berkualifikasi tinggi akan menjadi kunci dalam perancangan sistem komunikasi optik yang ideal. Analisis mendalam dilakukan oleh insinyur mencakup perhitungan untuk dua elemen pokok, yaitu LPB dan juga RTB. LPB berperan sebagai penentu anggaran daya yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal optik ke pemancar dan dari pemancar ke penerima. Melalui LPB, seorang insinyur ini dapat memperkirakan kebutuhan daya yang optimal agar sinyal optik diterima secara optimal oleh detektor foto. Di sisi yang lain, RTB ini memberikan perincian estimasi daya sinyal optik yang dibutuhkan agar dapat diterima secara efisien dan efektif oleh detektor foto. Nah, di sini terdapat 3 pembahasan, yaitu bagaimana perhitungan link point budget dapat dioptimalkan untuk mengirimkan data dari STO Telkom Cilegon ke data center melalui fiber optik. Kedua adalah bagaimana pemilihan perangkat yang tepat pada local point breakout atau LPB dapat meningkatkan efisiensi pengiriman data melalui fiber optik. Dan yang ketiga adalah bagaimana remote terminal box atau RTB ini dapat diatur dan dipilih dengan optimal untuk meminimalisir resiko kegagalan dalam proses pengiriman data melalui fiber optik. Adapun tujuan dari tugas besar ini adalah untuk mengetahui perangkat yang akan digunakan, mengetahui bill of quality, juga mengetahui hubungan BR dan SNR serta nilai dari LPB dan RTB. Oke, kita masuk ke dasar teori. Terdapat 3 poin dasar teori. Pertama adalah fiber optik yang merupakan teknologi transmisi data yang mengubah sinyal listrik menjadi cahaya melalui serat kaca atau plastik dengan diameter sekitar 120 mikrometer. Nah, sinyal cahaya ini tersebut mengalir dengan kecepatan tinggi dari satu titik ke titik lainnya melalui proses pembiasan cahaya. Adapun di sini kelebihan dan kekurangan fiber optik. Untuk kelebihannya, pertama, dia lebih banyak informasi yang dapat ditampung. Kedua, database dan jarak yang lebih tinggi. Ketiga adalah kekebalan terhadap interferensi. Dan untuk kekurangannya adalah biaya yang tinggi, konferensi data yang rumit, dan juga pemasangan oleh peralatan yang khusus. Oke, di sini berikutnya adalah rumus yang digunakan. Jadi kali ini saya menggunakan 3 rumus utama dalam perhitungan, yaitu perhitungan LPB, RTB, BER, dan SNR. Di sini bisa dilihat untuk link power budget itu rumusnya sebagai berikut terdapat di slide. Dan untuk rumus price time budget dapat dilihat pada slide. Dan yang ketiga adalah rumus BR dan SNR ini dapat dilihat pada slide. Seperti berikut. Oke, setelah kita melakukan perhitungan, maka kita akan menganalisis di sini. Ya, jadi terdapat 2 tabel. Pertama adalah tabel spesifikasi komponen perancangan pembangunan,
dan yang kedua adalah tabel bill of quality. Dapat dilihat di sini parameter untuk tabel spesifikasi komponennya, terdapat kabel fiber, transmitter, receiver, keredaman kabel, dan detektor. Mulai panjang kabel sampai margin sistemnya dapat dilihat pada tabel. Dan berikutnya adalah bill of quality. Ini adalah harga-harganya ya. Jadi untuk kabel fiber SM ini harganya 5 juta per kilometer. Terus untuk transmitter itu 15 juta per unit. Receiver itu 10 juta per unit. Terus ada konektor itu 50.000 per unit dan splice 25.000 per unit. Dan setelah kita hitung keseluruhan, maka biaya totalnya adalah 113.295.000 rupiah. Oke, ini adalah untuk perhitungan lebih rincinya. Di sini saya menggunakan Google Colab ya untuk hitungannya. Di sini terdapat 4 parameter, yaitu ada nilai splice, ada price time budget, ada end splice, dan juga grafik bit error rate, dan juga signal to noise ratio. Bisa dilihat di sini untuk pertama ini adalah nilai splash-nya ini terhitung 7,80 sekian, terus ada link for budget terhitung 15,60 sekian, terus ini ada power reserve itu min 13,6 dB. Nah, di sini juga ada price time budget itu 0,54 ns, land coding NRZ, terus juga ada nilai end splice itu 7,80 sekian, terus ada nilai SNR itu 11,93 sekian, dan BR itu 0,00027 sekian. Dan di sampingnya ini ada grafik BR dan juga SNR-nya. Bisa dilihat di sini grafiknya seperti berikut. Dan untuk linknya, link codingan untuk Google Colab-nya telah saya cantumkan di bawah untuk bisa langsung diakses. Oke, berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi tugas besar ini fokus pada perancangan sistem komunikasi optik point-to-point yang menghubungkan STO PT Telkom Cilegon dengan data center yang terletak pada koordinat yang telah ditentukan. Dengan jaraknya itu sekitar 17,35 km. Dan dalam mengatasi kendala utama terkait kecepatan pengiriman informasi, terutama dalam kondisi cuaca buruk, solusi yang dapat diusulkan adalah melibatkan fiber optik. Dan dipilih karena memiliki bandwidth yang sangat lebar, bitrate tinggi, dan stabilitas optimal dalam berbagai kondisi cuaca. Perancangan ini melibatkan perhitungan LPB, terus juga untuk memastikan kecukupan daya yang diterima di penerima, terus serta rise time budget untuk mengendalikan dispersi pulsa dalam sistem. Spesifik perangkat seperti kabel, fiber, transmitter, dan receiver ini telah dijelaskan secara detail dan estimasi biaya proyek disajikan melalui bill of quality. Sebagai penilaian performa, sistem analisis hubungan antara BR dan SNR dilakukan untuk menunjukkan hubungan inverse di mana peningkatan SNR berkorelasi dengan penurunan nilai BR. Implementasi proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan pengiriman informasi dalam kondisi apapun tanpa ada kendala. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas SKU kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.